prediksi agak susah itu ya. Paling tidak itu ada 6 besar saya kira yang perlu kita lihat nanti bagaimana di Qatar itu. Di Amerika Latin itu kan Brazil, Argentina. Itu kalau di Eropanya itu kan Jerman, Prancis, Inggris sekarang lagi bagus, dan kemudian juga Spanyol, so pernah menjadi juara. Ya, paling tidak 6 klub ini menurut saya berpotensi untuk jadi juara. Ya, tapi untuk siapa di antara mereka, ini kondisinya belum tahu, kita di lapangan nanti. Terlalu dini ya kalau sekarang? Iya, terlalu dini itu, barangkali itu aja. Untuk Indonesia, saya kira bahwa Qatar ini memberi inspirasi. Saya melihat ada tren kenaikan ya, yang U20 ini sudah mulai baik. Ya, saya kira memang desain besar olahraga kita, DBON kita, itu ingin ada untuk prestasi ya, prestasi supaya dari tahun ke tahun, dari event ke event itu ada kenaikan. Nah, kita harapkan DBON ini memberikan pengaruh adanya sepak bola di Qatar, dan kita nanti akan menjadi tuan rumah juga. Kita harapkan ini akan memicu supaya kita jangan hanya menjadi tuan rumah yang baik, tapi juga menjadi tuan rumah yang punya prestasi yang baik. Barangkali itu. Kanal Bowlers, pasti pada dakdikduk ya. Udah gak sabar karena Piala Dunia akan mulai digelar malam nanti. Gimana nih? Stok kopi, cemilan, aman dong ya buat sebulan menemani nonton Piala Dunia? Semua orang sudah ramai memprediksi tim mana yang akan merengkuh trofi bergengsi tersebut. Sejumlah kalangan menempatkan Brazil sebagai jagoan tertinggi untuk menggondol piala emas sebesar 6,1 kilo tersebut. Seperti diberitakan oleh Telegraph UK, para pemegang taruhan memasang 3 negara teratas untuk menyabet Piala Dunia pada tahun ini, yakni Brazil, Prancis, dan Argentina. Ada 10 negara yang dijagokan untuk jadi juara pada gelaran Piala Dunia yang berlangsung di Qatar ini. Di antaranya adalah Brazil 20%, Prancis 14%, Argentina 13%, Inggris 13%, Spanyol 11%, Jerman 9%, Belanda 8%, Portugal 6%, Belgia 6%, dan negara lainnya. Aduh, napas dulu Kanal Bowlers. Ya, bukan tanpa alasan Brazil di posisi teratas pada bursa taruhan untuk merengkuh gelar juara ke-6-nya setelah kali terakhir menang pada 2002 silam. Dilihat dari perjalanan menuju Qatar 2022, pelatih tim Brazil, Tite, memperlihatkan performa yang apik pada anak asuhnya, baik dalam babak kualifikasi maupun dalam laga persahabatan. Sementara, juara pada gelaran 4 tahun lalu yakni Prancis tergabung di grup D bersama dengan Australia, Denmark, dan Tunisia. Jika Prancis bisa memenangkan gelar Piala Dunia pada tahun ini, maka bisa dipastikan Les Blues akan jadi negara ketiga yang berhasil mempertahankan status juara bertahan setelah apa yang dilakukan oleh Italia pada tahun 1938 dan juga Brazil di tahun 1962. Cerita menarik ada pada tim Tango Argentina. Tim yang kali ini diasuh oleh Lionel Scaloni menargetkan bahwa Piala Dunia tahun ini ingin menjadi ajang yang tidak terlupakan oleh siapapun termasuk Lionel Messi.
Juara Copa America 2021 tersebut ada pada urutan ketiga dalam taruhan dan akan menaruh harapan yang besar pada superstar mereka Lionel Messi. Karena dikabarkan ajang ini akan menjadi terakhir kalinya Messi mengenakan jersey khas Argentina tersebut. Di bawah Argentina, ada timnas Inggris yang dijagokan akan merengkuh gelar kedua setelah terakhir kali Inggris juara pada tahun 1966. Di bawah asuhan Gareth Southgate, Inggris diharapkan bisa menjadi ancaman bagi negara-negara lainnya untuk merebut trofi Piala Dunia. Dipimpin oleh Harry Kane, Inggris yang berisikan talenta-talenta muda terbaik selalu punya peluang untuk juara pada setiap gelaran Piala Dunia. Sementara itu, juara dunia pada tahun 2010, Spanyol masuk ke grup neraka pada tahun ini. Satu gerbong bersama dengan Costa Rica, Jepang, dan Jerman. Diyakini grup E akan menyajikan pertandingan yang apik dan tensi tinggi. Waduh. Secara keseluruhan, Spanyol lewat arahan tangan dingin Luis Enrique sudah menunjukkan performa yang meyakinkan, baik di kompetisi Nation League dan juga kualifikasi. Dengan diisi talenta-talenta muda, Spanyol diharapkan bisa memberikan kejutan lebih pada kejuaraan yang berlangsung di Timur Tengah ini. Nah, itu tadi berdasarkan prediksi rumah taruhan. Gimana dengan prediksi dari supporter Timnas Indonesia? Yuk, ikuti ngobrol-ngobrol kita bareng PSTI ya. Yuk, ikuti ngobrol-ngobrol kita bareng PSTI ya. Tentu saja hanya di The Kanal Ballers dan support by Saka, #1 Korean Soccer Ball. Kanal Ballers, ketemu lagi dalam program The Kanal Ballers. Programnya The Kanal Ballers, panggilannya Kanal Ballers. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang pelaksanaan Piala Dunia di Qatar. Ini kan tayangnya hari Minggu ya. Jadi hari ini. Oke, hari ini. Siap. Hari ini. Dan kita sudah ada Martin, ada Al. Siap. Ini sama-sama dari PSTI. Nah, Al sendiri, lo megang mana nih untuk Piala Dunia? Jujur sebenarnya menjagokan Prancis ya. Prancis lagi. Juara bertahan. Nah, Kenapa? dari segi materi pemain sih sebenarnya. Mungkin juga pengalaman mereka yang 2018 gitu kan. Mungkin juga mereka ingin mengulang lagi gitu. Tapi di satu sisi pengen juga melihat sosok Lionel Messi itu angkat piala juga di Argentina. Karena kayaknya mereka ambisius banget nih. Karena Messi itu terakhir ya kalau nggak salah ya. Terakhir kan, tahun terakhir gitu kan. Ya, udah 35 juga dia kan. Udah umur. Jadi ya antara dua itu sih, antara Prancis dan Argentina. Mau ngomong Piala Dunia juga kucing.
Dia dukung ini kayaknya nih. Dukung Belgia. Kuda hitam. Brasil dia ngomongin Argentina makanya langsung singit. Oh iya. Nah, kalau ngomongin Argentina, Martin nih kayaknya Argentina ya. Yoi dong, Argentina. Iya. Albi Celeste. Lionel Messi kalau misalnya dia bisa juara Piala Dunia, ini pasti melebihi Maradona. Dianggap sempurna lah. Juara Piala Dunia, juara Copa America, di tingkat klub juga luar biasa. Nah, apakah faktor itu yang menyebabkan lo dukung Argentina? Sejujurnya kalau misalnya dukung Argentina sudah dari dulu bro. Seneng sama Argentina sama Belanda biasanya, cuman faktor Lionel Messi nggak bisa dibilang enggak lah. Lalu Messi gitu kan, dengan sekian capaian yang dia udah toreh di klub, dengan sekian prestasinya itu, cuma satu aja Piala Dunia yang belum kesampaian sampai sekarang gitu. Jadi dia dianggap belum bisa melewati Maradona ya, karena ini ya. Gara-gara itu doang gitu. Apa sih capaian dia yang belum lengkap kira-kira kan gitu kan, semua pemain, pelatih, rival sekalipun juga mengakui gitu kan kalau misalnya Messi, cuma memang ya sepak bola bro, nggak bisa bergantung sama satu orang ya kan. Dan kebetulan cuman gue optimis sih Argentina sekarang ya lebih terorganisasi dengan bagus juga timnya, nggak terlalu bergantung sama Messi di satu sisi, tapi di sisi lain juga sosok kepemimpinannya Messi sebagai sosok pemimpin di timnas Argentina juga semakin kuat gitu kan. Itu semenjak Piala Dunia 2018 ya? 2014 ya. Semenjak 2014 dia belum terlalu inilah, 2018 dia kepemimpinannya mulai terlihat gitu loh. 2014 kan dia kayak lebih oke, skillnya sudah mumpuni, tapi kepemimpinannya gue pikir 2018 dan sekarang ini harusnya lebih matang ya, dan itu tadi udah umur. Ini final momen terakhir dia ya. Yoi. Nanya gue dong, gue. Iya, kalau ngomongin sendiri apa ininya? Kalau favorit juaranya? Favorit dari yang dulu Harry Maguire ya. Itu yang masalah. Gue dukung Inggris. Dari dulu gue suka Inggris. Suka Inggris awalnya tuh karena supporter. Supporter Inggris kan semenjak dari awal pertandingan sampai akhir nyanyi terus kan. Itu yang akhirnya hooligan banget tuh ya. Iya, hooligan, dan akhirnya gue juga jadi PSTI gitu. Gitu. Awalnya gitu. Cuma gue agak pesimis dengan Inggris kali ini. Oke. Pelatihnya ini agak-agak aneh, error gitu ya. Kenapa Harry Maguire? Iya. Tapi skuadnya kan lumayan juga nih. Skuad lumayan. Depannya kan dikit ya. Ada Foden, ada Harry Kane gitu kan, depannya sih mumpuni. Cuma kalau Harry main ini lawak bos. Kayak nggak ada back lain gitu yang bagus di Inggris gitu, cuman Harry Maguire doang. Betul. Tapi kan Bang tahun ini tuh yang menjadi kuda hitamnya tuh Belanda. Iya. Dengan squad mereka yang di semua lini mereka oke nih. Iya. Mulai dari dan nggak ada yang menonjol. Iya. Kecuali Van Dijk. Dari depan sampai belakang kayaknya mantap semua nih. Bukan mentang-mentang Liverpool, justru dia salah satu back terbaik. Kalau Inggris ada Van Dijk, gue yakin. Kalau Inggris ada Van Dijk, gue yakin Inggris. Jadi Belanda juga patut diperhitungkan sih. Kalau jadi dia sampai semifinal mungkin. Iya. Ini ada beberapa keputusan dari pelatih. Contohnya pelatih Brazil, gitu ya. Ada beberapa pemain yang nggak masuk nih. Tadinya Gapsus sendiri pun juga hampir nggak kepilih. Hampir nggak masuk Gabriel Jesus. Malah lebih Richarlison yang sampai saat ini belum nyetak gol di Liga Inggris. Klubnya apa sih? Nggak jelas deh. Udah. Skip. Nah, ya Tottenham Hotspur lah, klubnya. Udah gitu pindahannya dari Everton lagi ya. Salah banget orang. Cuman dipilih men. Nah, cuma dipilih. Bahkan Firmino yang udah 7 gol itu nggak kepilih. Terus Spanyol ini sekelas De Gea pun
ini nggak kepilih, Panggil. nggak kepanggil. Padahal mainnya bagus dia MU. Iya. Nasib apapnya lebih gara-gara Betul, Maguire. Maguire. Lagi-lagi. MU bisa peringkat 5 sekarang nih sementara. Ntar kesusul lah. Ini juga karena peran De Gea kan, gitu. Terus ada Thiago Alcantara juga nggak pilih. Pemainnya pemain muda semua. Itu lo ngeliat gimana? Iya, Ada keputusan-keputusan aneh. Kalau Spanyol sendiri kayaknya memang mereka salah satu juga kandidat final ya. Selain Jerman ya, yang masuk final pasti Spanyol dan Jerman. Tapi memang itu tadi tim-tim kuda hitam yang sekarang masuk ini kayak Belanda, terus mungkin juga Senegal ya, kalau menang Afrika kemarin kan, itu patut diperhitungkan juga. Tapi Senegal kehilangan Mane udah. Iya, dia udah tapi cedera. mereka juga beberapa media kan melihat ini kan potensi ini kayak Argentina, terus Senegal juga Afrika kan. Jadi memang apalagi ditambah dengan kondisi cuaca. Jadi mainnya bukan Eropa loh, mainnya di Asia, Afrika ya. Asia. Qatar ya, Asia. Jadi itu faktor-faktor cuaca itu juga mempengaruhi sih kayaknya. Kalau lo ngelihatnya gimana? Keputusan pelatih yang cukup aneh dan kontroversial. Iya sih, banyak yang aneh banget sebenarnya. Terutama tadi udah disinggung ya, Inggris misalnya Harry Maguire masuk, terus kemudian ya gue sempet sanksi juga tuh Brazil ketika Gabriel Jesus, ya mungkin kalau dari jumlah gol dia bukan yang top striker di Liga Inggris sekarang gitu kalau dilihat dari jumlah gol, tapi kalau dari kontribusi dan peran kan lumayan. Untungnya pada detik-detik menit-menit terakhir dia dipanggil main. Cuma ya sayang juga ya ngelihat Firmino, karena gue juga ngelihat Firmino di Liverpool bagus nggak dipanggil, terus malah Richarlison yang notabene belum golin dan dari klub nggak tahu nama klubnya, susah ngucapinnya gitu kan. Jadi ya banyak sih keputusan yang aneh gitu. Cuman ya pasti mereka lebih tahu lah ya ketimbang kita yang ini. Kita ngeliat aja nih perkembangannya kayak gimana gitu. Cuman gue tertarik sama yang dibilang tadi sama si Al kalau Belanda sebagai kuda hitam gitu, karena Belanda itu seringkali memang tampil mengejutkan ketika pemain-pemainnya itu nggak begitu banyak dikenal, kan nggak menonjol. Seringkali dia tuh justru ngambil prestasi. Kalau dari sejarahnya dia selalu era Ajax waktu dulu gitu kan, dia nggak, ya Patrick Kluivert belum menonjol gitu kan, Danny Blind yang paling tua aja nggak menonjol gitu kan, sama pemain-pemain yang lain, David Seedorf lain-lain generasi emas itu juga layak diperhitungkan tuh. Tapi juga Belgia misalnya, Belgia itu juga kuda hitam juga tuh gitu kan. Kita nggak tahu, Eden Hazard mungkin di Madrid nggak terlalu signifikan, tapi saban dia main di Belgia lumayan juga perannya gitu kan. Ada juga kan Kevin De Bruyne gitu. Kevin pasti jadi andalan ya. Jadi andalan banget. De Bruyne tuh bersinar banget sih di City tuh. Udah gitu kipernya juga Courtois. Tuh kiper bagus ya. Kiper bagus lah. Semenjak dari Atletico, Chelsea, sekarang di Madrid, gila. Oke lah Courtois. Gitu. Tapi kemarin waktu pas pertemuan G20 juga Presiden FIBA juga ini kan mengajak seluruh negara-negara ini untuk ayo sama-sama bantu Piala Dunia ini supaya sukses gitu. Maksudnya apalagi sekarang kan ketakutannya adalah perang itu tadi kan. Satu sisi Piala Dunia, tiba-tiba satu sisi lain perangnya menonjol gitu. Iya, saya juga mikir kan salah satu ini kenapa biasanya kalau ada tragedi kayak Kanjuruhan itu kan disangsi lah ya, gitu ya. Ini kenapa Indonesia tidak disangsi, salah satunya Piala Dunia U20 tahun depan. Karena FIFA ngelihat kan antusiasme supporter Indonesia mau berapapun akan rame gitu ya. Gitu. Harapannya seperti itu juga. Piala Dunia U20 nanti tetap dihadiri penonton, rame gitu ya kan, sebelum-sebelumnya sepi ya. Kalau menurut lu gimana? Apakah memang Piala Dunia U20 akan rame di Indonesia? Kalau gue sih ya
menyambung katanya Pele gitu kan. Belum ada animo masyarakat ya. Ini masyarakatnya bukan organisasinya apa sih? Ya itulah namanya agak susah spellingnya itu apa itu. Ya itulah gitu. Kalau ngelihat dari masyarakatnya animo ya pencinta bola terbesar di dunia itu bisa jadi Indonesia kalau mau disurvei. Paling fanatik juga ya? Paling fanatik juga. Jadi kalau gue rasa soal Piala Dunia Under-20 udah pas banget sih. Mau bagaimanapun apapun yang terjadi, gue rasa dukungan supporter itu akan membabi buta. Walaupun ini taruhlah levelnya tuh Under-20 gitu kan, Piala Dunia Under-20, tapi gue rasa belum kalah sama Qatar ini ya. Mudah-mudahan. Paling tidak menyaingi gitu. Paling tidak menyaingi. Kalau gue sih sepakat sih, memang supporter Indonesia itu memang terbesar ya. Untuk di Asia sendiri memang kita tuh jadi apa ya, contoh juga sih sebenarnya. Cara fanatiknya dulu nonton juga ke stadion-stadion, cuman memang karena ya tragedi Kanjuruhan kemarin yang membuat kita tuh sedikit apa ya, was-was lah. Terus juga desas-desus naiknya COVID lagi Om. Iya. Itu juga memang mempengaruhi juga nih. Jangan-jangan pemerintah juga satu sisi nanti juga membatasi lagi kan? Iya. Orang mau ke stadion harus vaksin booster dulu. Iya. Itu kan juga apa namanya membuat orang juga yalah daripada gua ke stadion mending nonton dari rumah gitu kan. Iya. Gitu sih. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke. Apa harapan lo dari Piala Dunia yang hari ini akan dimulai, gitu ya? Terus termasuk juga untuk sepak bola Indonesia ke depan. Kalau dari secara global ya, secara umum tadi ya, pertama apa? Ini emang ya Piala Dunia paling aneh, paling nggak lazim diselenggarain dari sepanjang sejarah dari zaman Julia Rimet mungkin kan sampai Piala Dunia World Cup ya ini yang paling aneh sih, diadain di sela-sela kompetisi liga maupun Eropa maupun Amerika Latin di tengah-tengah gitu. Yang pasti bakal ngaruh banget ke performa tim-tim yang lain ya, tim-tim liga, baik Liga Inggris, Italia, Spanyol, sampai Amerika Latin gitu, dan liga-liga yang lain pasti bakalan terpengaruh banget sih, gitu kan, ngejaga stamina, tapi juga ya lazimnya seperti biasanya Piala Dunia kan pasti ada aja tuh bintang-bintang gitu kan, ya ada yang bersinar, ada yang enggak, kayak siapa? James Rodriguez, sebelumnya bersinar banget di Piala Dunia, nggak taunya pas nyampe di liga udah melempem lagi gitu kan. Tapi iya, gue rasa akan banyak nama-nama baru bersinar juga sih, karena ya itu tadi gitu, menyambung sama tadi kan plus minusnya gitu. Banyak pelatih yang milih komposisi timnya juga aneh-aneh gitu kan. Berarti di sisi lain ada juga pemain-pemain muda atau pemain-pemain yang nggak terlihat bakat belum nggak begitu kesorot gitu bakatnya akan menonjol sih. Itu kalau secara global. Kalau secara nasional sih gue pikir ya challenge juga ya, seperti dibilang Al tadi, nyata-nyata memang walaupun sudah turun statusnya dari pandemi jadi endemi, situasi COVID ini nggak bisa diiniin ya. Piala Dunia seperti kita tahu kan pasti banyak event, banyak kegiatan, banyak yang mengundang crowd banyak gitu kan, banyak orang. Tapi kalau bisa dikontrol dengan baik sih, gue pikir ini jadi stimulus yang baik banget untuk Piala Dunia Under-20 yang mau diselenggarakan di Indonesia. Kalau gimana harapannya? Kalau dari pandangan kosum, ini momentum ya sebenarnya, momentum untuk dunia secara global menghentikan perang. Jadi ya nikmatin atmosfer olahraga ini, ya kan, bola ini menjadi ajang berkumpul gitu. Ya senang-senang lah, jangan mikirnya perang gitu kan. Kalau bisa Piala Dunianya tuh ada slogan-slogan anti perang, kedamaian, pastilah. Gitu ya. Nggak hanya stop rasis gitu kan. Stop war juga harus Jadi sepak bola sebagai alat pemersatu ya. Betul. Terus kalau untuk di nasional sendiri Indonesia ya mungkin ini menjadi momentum juga untuk kasus-kasus yang kayak tragedi Kanjuruhan kemarin bisa segera selesai kan. Apalagi juga
hari ini juga itu bertepatan juga teman-teman di Malang itu juga mereka mau turun ke jalan katanya gitu. Jadi dengan adanya momentum Piala Dunia mereka juga kayak menyuarakan lah aspirasi mereka untuk kasus di Kanjuruhan ini bisa selesai gitu. Oke, thank you Al, Martin. Siap. Oke, Kanal Bowlers mau baju kayak gini atau muk kayak gini? Tunggu pengumuman dari kami ya untuk nobar Piala Dunia, dan kita door prize-nya nih baju kayak gini dan juga muk kayak gini gitu ya. Buat minum kopi enak. Minum dulu kopinya ya. Seruput. Oke, Kanal Bowlers, kita kembali lagi dalam episode selanjutnya dalam program The Kanal Bowlers. Bye. Bye. Kanal Bowlers, gimana prediksi kamu tentang Piala Dunia kali ini? Komen dong di bawah. Untuk mendukung channel ini lebih berkembang, jangan lupa subscribe, like, share di medsos kalian, dan nyalakan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Salam olahraga. Bye. Mantap ya, ini pas beratnya, kontrol bagus, nggak terlalu sakit, cukup cepat ya. Desainnya lumayan juga, agak seperti klasik ya. Ini warna juga bagus, bisa lihat pas buat futsal ya. Asik, di dribble enak, buat ngelambung enak dan gak sakit di kaki. Desain juga catchy, kuning hitam cocok gitu. Kontras warnanya bagus. Ya, produksi bola kayak gini kan turut menstimuli ya, anak-anak, orang-orang pada main bola, apalagi ini juga kerjasamanya juga apik, unik, satu paguyuban supporter, satunya ormas keagamaan, walaupun nggak semuanya dari olahraga, tapi support buat olahraganya bagus, cocok buat Indonesia lah, pecinta sepak bola terbanyak di dunia. Ya, hari ini kita bermain dengan bola soccer yang baru, enak sekali dimainkannya. Anginnya juga tidak terlalu tekanan tidak terlalu kencang, anginnya juga tidak terlalu padat, jadi sehingga ditendang pun nyaman. Desain sih oke ya, dan warnanya juga eye-catching gitu, sehingga kalau misalnya kita main di kondisi lapangan apapun sangat bagus. Wah, terima kasih nih untuk Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Hari ini kami teman-teman Katulistiwa terlatih futsal dengan menggunakan bola baru dari Sangka ini ya. Memang bolanya enak banget nih. Cara kontrolnya juga ketika kita terima ini, kontrol juga langsung kayak lengkap gitu. Memang desainnya oke, warnanya juga oke. Tapi memang Dortmund banget warnanya. Bukan Liverpool ya. Oke, itu cukup. Ya, bolanya cukup baik sih ya. Tadi udah diuji coba selama 1 jam main, saya rasa udah oke lah untuk diperjualbelikan. Desain cukup mencolok, memang cocok untuk warna hijau, kontras dengan lapangan warna kuning ini.
Ini apalagi ada logo Ansor di mana saya ada di sana. Ya. Liga Khatulistiwa lanjutkan.